Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kebaikannya saya dapat menyelesaikan video pembelajaran ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen penanggung jawab mata kuliah kimia klinik yang sudah memberikan saya kesempatan dalam pembuatan tugas pembelajaran ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya perkenalkan. Nama saya Vilentana dengan NIM B1D1 19067 kelas 2019B. Definisi dari pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah produksi hormon insulin dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Ini adalah gambar dari pankreas. Terletak di belakang organ hati. Kemudian fungsi kelenjar eksokrin dan endokrin pankreas. Pertama, sebagai kelenjar eksokrin, pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Di kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon, di mana kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Hormon insulin akan mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai sumber energi. Kemudian kapan dikatakan sebagai kelenjar eksokrin dan kapan dikatakan sebagai kelenjar endokrin. Ketika kelenjar mensekresikan sekret ke permukaan bebas melalui suatu duktus, maka disebut sebagai kelenjar eksokrin. Dan jika kelenjar mensekresikan sekret secara langsung ke dalam darah, maka disebut sebagai kelenjar endokrin. Kemudian ini adalah gambar dari kelenjar eksokrin dan sebelah kanan atau sisi kanan ini adalah kelenjar eksokrin dan sisi kirinya adalah kelenjar endokrin. Ada juga prosedur kerja glukosa untuk mengetahui fungsi pankreas. Pertama adalah tahap praanalitik atau tahap persiapan, di mana pertama-tama yang dilakukan oleh seorang ATLM yaitu menggunakan APD atau alat pelindung diri yang terdiri dari jas lab, handscoon, masker, dan lain-lain. Kemudian sampel diambil yaitu sampel darah vena pasien menggunakan spoi 3 mili dan dimasukkan sampelnya ke dalam tabung tanpa antikoagulan. Kemudian disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pemeriksaan glukosa darah pada alat fotometer seperti belangko, reagen glukosa, tabung reaksi, rak tabung, mikropipet, pip, dan lain-lain. Kemudian ada tahap analitik, yaitu yang pertama, sampel darah didiamkan selama kurang lebih 30-40 menit sambil menunggu nyalakan alat fotometer dan atur untuk pemeriksaan glukosa. Kemudian, sentrifus tabung yang berisi sampel darah selama 10 menit pada kecepatan 3000 rpm dan dipisahkan serum yang diperoleh pada tabung yang berbeda yang akan digunakan untuk pemeriksaan. Yang keempat, pipet reagen glukosa menggunakan pipet mikro sebanyak 1000 mikroliter dan masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan sampel serum sebanyak 10 mikroliter. Kemudian homogenkan. Tahap yang kelima, didiamkan selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius sambil menunggu ukuran konsentrasi belangko dan standar terlebih dahulu pada alat fotometer dengan panjang gelombang 546 meter. Tahap yang keenam, setelah 10 menit didiamkan, kemudian dibaca pada alat fotometer menggunakan panjang gelombang 546 nanometer. Setelah itu hasil pemeriksaan
dapat dilihat pada layar monitor fotometer. Adapun tahap pasca analitik atau tahap akhir pemeriksaan, itu yang pertama dibersihkan alat dan bahan yang tadinya digunakan untuk pemeriksaan glukosa darah pada alat fotometer. Kemudian dilepaskan alat pelindung diri dan segera cuci tangan. Kemudian tahap ketiga dilaporkan hasil pemeriksaan tersebut dalam satuan miligram per desiliter. Adapun metode uji glukosa yang saya gunakan yaitu metode GURPAP adalah suatu cara penetapan glukosa darah dari sampel serum atau plasma secara enzimatik menggunakan glukosa oksidasi pada aminopenazon yang menghasilkan warna merah dan diukur dengan fotometer pada panjang gelombang 546 nanometer. Pemeriksaan glukosa darah metode GURPAP lebih banyak digunakan di laboratorium. Hal ini dikarenakan dianggap ketelitiannya lebih tinggi sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan glukosa darah metode ini yaitu alat fotometer atau spektrofotometer. Kemudian ada pun cara kerja dari alat fotometer itu sendiri, yaitu yang pertama alat dan bahan yang akan digunakan disiapkan. Kemudian alat fotometer dinyalakan dan aturlah untuk melakukan pemeriksaan yang diinginkan. Misalnya pemeriksaan glukosa, pemeriksaan SGOT, SGPT, dan lain-lain sebagainya. Kemudian tahap ketiga, alat diberi blanko. Pemberian blanko ini bertujuan untuk membersihkan alat sebelum dilakukan uji, serta standar yang bertujuan untuk menstandarisasi alat fotometer. Hitunglah kadar glukosa pada alat fotometer dengan cara ditetapkan. Itu diletakkan pada aspirator dan klik tombolnya dan biarkan hingga alat selesai menghisap larutan atau sampel yang ingin diperiksa. Tahap yang kelima, alat dan bahan. Tahap yang kelima, alat akan mengeluarkan hasil pada layar monitor yang menunjukkan kadar dari sampel pasien. Keenam, alat dicuci menggunakan blanko dengan cara melakukan penghisapan pada aspirator alat fotometer. Jika sudah selesai dioperasikan, maka alat bisa dimatikan. Adapun interpretasi hasil dari pemeriksaan glukosa darah ini, yaitu adapun pemeriksaan gula darah puasa setidaknya 8 jam, nilai normalnya 70-100 mg per desiliter. Dan ada juga pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan atau 2 jam PP. Nilai normalnya itu kurang dari 140 mg per desiliter. Adapun pemeriksaan gula darah sewaktu, nilai normalnya itu kurang dari 200 mg per desiliter. Adapun penutup dari video pembelajaran ini, itu kesimpulannya. Pertama, pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menyalurkan makanan di dalam perut. Kemudian yang kedua yaitu glukosa darah adalah gula yang terdapat dalam darah yang terbentuk dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel makhluk hidup dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih.